Halo guys, kembali lagi ke channel kita Unboxer. Jadi di video kita kali ini kembali kita akan melakukan unboxing, dan hari ini akan kita unboxing adalah tipe terbaru lagi dari Oppo guys. Dan di depan kita sekarang udah ada Oppo Reno 5, dan di sini yang cukup menarik mata saya adalah di kotaknya yang pertama, karena tidak seperti biasanya di sini temanya itu warnanya hijau Tosca. Kemudian polos saja dan cuma ada tulisan angka di sebelah kiri atasnya. Kalau biasanya Oppo ada gambar unitnya di bagian depan, kali ini nggak ada, cuma ada tulisan 5 dan di bawahnya ada Oppo Reno 5. Oke, kita langsung aja mulai dulu unboxingnya dari kotaknya dulu guys. Jadi di depan seperti biasa teman-teman udah bisa lihat, ini ada angka 5, kemudian Oppo Reno 5 di bawah, dan di sebelah kiri ada Oppo Reno 5 juga. Sebelah kanannya juga, oh di sini ada tulisan Oppo aja. Kemudian di belakangnya di sini ada tertera beberapa keterangan singkat seperti tipe handphonenya itu CPH2159, kemudian warna unitnya adalah perak fantasi, dan juga di sini RAM-nya 8 GB beserta internal storage-nya 128 GB. Oke, tidak ada yang terlalu fancy, nggak ada yang terlalu wow dari segi kotaknya, cuma ada tulisan simple seperti ini. Cuman apakah isi dalamnya wow? Atau sama aja dengan kotaknya yang biasa aja guys? Cuman memang berbeda sih dengan tipe-tipe sebelumnya ya. Oke, langsung kita lihat isi dalamnya. Oke, jadi hari ini kita akan unboxing dua warna sekaligus guys ya. Jadi nanti saya akan tunjukin juga yang warna hitamnya. Cuman saya lebih tertarik ke warna perak fantasinya karena pas saya lihat di internet itu warnanya kayaknya cakep banget gitu. Oke, jadi di dalamnya di sini ada kotak kecil yang biasanya berwarna putih, cuman kali ini berwarna hitam. Jadi temanya ini full black ya guys, full black temanya. Cuman cover luarnya itu tadi hijau. Oke, dan di sini apa nih isinya? Oke, seperti biasa ya, nggak ada perbedaan. Isinya untuk kotak kecil ini adalah panel pengguna, kemudian ada SIM ejectornya, dan juga di sini ada softcase-nya. Yang untuk bahan dan ketebalannya saya rasa masih sama aja dengan tipe-tipe sebelumnya seperti yang dipakai di Reno 4F. Oke. Ini adalah unit handphonenya, tapi nanti aja kita lihatnya guys. Tuh. Wow, kan keren kan? Cuma nanti biar teman-teman penasaran, ya kan? Kita selesaiin dulu kotaknya nih guys. Nah, jadi di dalamnya di sini ada headset. Oke. Kemudian ada kabel chargernya yang harusnya sudah Type-C, ya udah Type-C ya nih. Oke, jadi kabel chargernya Type-C. Kemudian di sini, waduh, gede banget ini guys. Jadi ini adalah adapter chargernya yang bertuliskan Super VOOC Charging. Jadi biasanya kalau udah berlabel Super VOOC Charging itu guys, untuk handphone Oppo ini ya teman-teman hanya perlu sekitar waktu 45 sampai 1 jam aja untuk mengecas handphone teman-teman dari low sampai full. Jadi ini termasuk salah satu pengecas yang paling cepat. Dan yang pastinya ya dianjurkan teman-teman memakai juga yang original, jangan memakai adapter yang lain-lain. Oke, jadi tadi adalah kotaknya. Jadi sekarang pemeran utamanya kita bakalan lihat. Ini namanya perak fantasi warnanya. Jadi di depannya di sini ada tertera tulisan juga beberapa spesifikasi singkatnya, yaitu AI Mix Portrait, kemudian ada Dual View Video, kemudian ada AI Highlight Video, kemudian nah ini tadi yang kita bahas Super VOOC Chargingnya itu 50 watt, jadi gede banget itu guys, 50 watt, dan refresh rate-nya 90 Hz. Ya oke lah ya untuk handphone yang katanya bakal diluncurkan dengan harga sekitaran 499 atau ya anggap aja 5 juta guys, kembali 1000. Jadi udah wajar mendukung refresh rate sebesar 90 Hz. Sip, ini dia barangnya. Wush, siap. Inilah kenapa saya unboxing dulu yang warna perak fantasi guys, karena warnanya ini gimana ya? Mewah banget kelihatannya gitu kan. Walaupun depannya ya B aja sih guys, biasa aja. Cuman ada pansel kamera di sebelah kiri atas. Kemudian di sebelah kirinya di sini ada tombol volume dan juga ada SIM tray-nya di sebelah sini. Kemudian di sebelah kanannya itu ada tombol power. Nah, yang pasti yang paling mencolok adalah bagian belakangnya guys ya, karena di bawah sinar ini
dia kelihatan kayak warna-warni gitu guys. Cuman warna dasarnya kayaknya silver sih, silver warna dasarnya. Cuman kalau misalnya teman-teman memakai dan dipancarkan ke sinar itu kayak ada gradasi warna kebiruan di sebelah atas, kemudian di bawahnya ada ke orangean, kayak orange gitu. Kemudian kalau angle-nya diubah lagi itu udah kayak ada birunya. Ya Magico Hibiniu lah guys ya. Jadi semua warna lengkap nih di bagian casing belakangnya. Dan ini untuk bahan casingnya agak unik sih, walaupun ini kayaknya masih plastikan, cuman dia teksturnya agak kasar gitu guys. Dan kalau untuk bahan seperti ini, saya rasa kelebihannya itu dia nggak bakalan cepat baret. Jadi dia nggak bakalan cepat lecet kalau misalnya teman-teman tergores atau gimana. Walaupun ya pastinya teman-teman harus pakai juga soft case-nya karena di sini kameranya timbul guys. Jadi tetap aja harus dipakein soft case walaupun bagian casing belakang ini harusnya tidak gampang untuk lecet. Nah, bagi teman-teman yang penasaran dengan warna satunya, nah ini saya tunjukin. Tuh. Jadi warna satunya ini ya biasa aja sih guys. Karena dia hitam, kemudian ada gradasi warna grey lah ya. Grey, kemudian ada kehitaman sedikit. Ya warnanya ya kurang lebih kayak Reno 4F yang kemarin. Dan ini namanya warna hitam. Jadi teman-teman kira-kira lebih serak yang mana? Kalau saya sih nggak perlu ditanya, saya pastinya lebih serak yang warna ini guys, yang warna putih. Dan juga listnya teman-teman bisa lihat di bagian tepiannya ini beda juga warnanya ya. Kalau misalnya yang hitam itu full black. Jadi mau dari belakang, mau dari atas, dari kanan kiri semua black. Kalau di sini cuma depannya aja black. Dan di listnya di sini itu warna silver atau perak. Kemudian belakangnya warna-warni tuh. Keren sih guys. Kalau lihat ini mah biasa aja. Kalau yang ini ada faktor wow-nya gitu. Oke. Jadi tanpa banyak bacot lagi sekarang kita bakalan lihat dulu isi dalamnya guys. Saya hidupin dulu. Sebentar saya setting dulu guys ya. Oke guys, jadi tadi udah sempat saya setting sebentar dan ini adalah tampilan utama dari Oppo Reno 5. Nah, di sini kita coba akan lihat dulu ke spesifikasi lebih lanjutnya untuk Oppo Reno 5 ini. Jadi di sini ada beberapa keterangan spesifikasi, seperti nama perangkatnya itu Oppo Reno 5 seperti yang udah kita tahu. Versi color OS-nya di sini yang dipakai adalah versi 11.1. Versi Android-nya juga ada versi 11, sudah paling baru. Kemudian prosesornya di sini adalah Qualcomm Snapdragon 720G octa-core. Dan di sini RAM-nya ada 8 GB. Beserta memori internalnya itu 128 GB, cuman yang teman-teman bisa pakai itu sebesar 110 GB. Jadi tersedia masih cukup banyak. Dan untuk spesifikasi saya rasa cukup oke. Dari segi prosesornya udah Snapdragon 720, RAM-nya 8 GB. Kemudian versi ColorOS dan versi Android-nya udah yang terbaru pastinya. Oke, jadi itu adalah spesifikasinya. Sekarang kita coba tes untuk sidik jari dan sensor wajahnya. Jadi di sini sidik jarinya juga udah in-screen fingerprint ya guys, jadi udah ditanamkan di depan layarnya. Jadi kita coba tes. Oke. Jadi kalau untuk sidik jarinya dia tekannya harus agak ke tengah gitu guys ya, dan harus pas supaya bisa terdeteksi. Dan untuk kecepatan sidik jarinya saya rasa biasa aja sih, nggak terlalu kenceng banget. Karena juga memang harus tepat banget di tengah, kalau di bagian kiri dan kanannya nggak bisa tuh. Jadi harus pas banget di bagian tengah. Oke, sekarang coba untuk sensor wajahnya. Ya. Ya, kalau untuk sensor wajahnya termasuk cukup cepat guys, dan saya masih bisa bilang lebih cepat sensor wajahnya dibandingkan sidik jarinya. Jadi teman-teman, saya rasa lebih bagus pakai sensor wajah aja. Sekarang kita tes untuk kamera utamanya. Kita akan lihat apakah Oppo Reno 5 ini bisa menghasilkan hasil foto yang bagus atau termasuk mediocre atau biasa aja. Sip, kita akan tes. Oke, sudah dapat gambarnya. Nah,
Jadi ini adalah hasil foto dari Oppo Reno 5. Oke, jadi teman-teman bisa lihat sendiri tuh, itu sampai detail-detail tangan saya aja dapat gitu guys ya. Dan saya tidak merasa ada sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan Oppo seri tinggi sebelumnya seperti Oppo Reno 4F, karena kualitas gambar yang dihasilkan menurut saya kurang lebih aja. Apalagi kalau kita yang awam guys, nggak bakal bisa ngebedain kualitas gambar yang dihasilkan Oppo Reno 5 ini dibandingkan dengan Oppo Reno 4F. Cuman kalau kita perhatikan secara lebih detail atau teliti sekali, mungkin bakal kelihatan lebih tajam gitu guys. Jadi ini adalah tadi hasil kameranya. Menurut saya kameranya cukup bagus dan cukup worth it untuk sekelas harga 499 atau 5 jutaan. Sekarang kita coba buka untuk SIM tray-nya. Kita lihat apakah di sini triple slot. Ya. Oke, jawabannya betul, triple slot. Jadi teman-teman bisa memakai 2 SIM card beserta 1 kartu memori. Sip. Jadi saya perlihatkan lagi sekelilingnya ini. Tuh, dua-duanya saya liatin. Kalau satunya itu polos banget, satunya dia warnanya ngejreng banget dan warna-warni. Menurut teman-teman lebih bagus yang mana? Apakah teman-teman masih lebih senang dengan warna standar seperti hitam ini? Yang rupanya kalau misalnya warna hitam ini dia bahan casingnya berbeda, jadi dia nggak ada tekstur kasarnya seperti yang kalau teman-teman bisa dengar suaranya tuh itu agak kasar. Kalau ini enggak, tuh nggak ada suaranya. Jadi di sini kelemahannya kalau bahan seperti ini menurut saya adalah dia bakalan lebih cepat tergores dan juga pastinya bakal lebih cepat untuk nempel sidik jari guys. Jadi itu adalah kekurangan dari bahan seperti ini kalau teksturnya lembut dan glossy seperti ini. Oke, jadi itu adalah sekilas untuk unboxing kita hari ini untuk Oppo Reno 5. Bagaimana menurut teman-teman semua untuk Oppo Reno 5 ini? Apakah worth it teman-teman mengeluarkan harga atau uang sebesar 4.999 atau 5 juta deh, kembali 1.000 untuk mendapatkan Oppo Reno 5F ini, yang menurut saya selling point utamanya adalah kalau untuk yang putih ini bagian desain belakang casingnya pertama, kedua dia sudah support super fast charging 50 watt, dimana itu pasti kencang banget. Jadi bagi teman-teman yang misalnya suka gaming atau hanya sekedar media sosial, pastinya akan sangat membantu mempunyai sebuah charger yang kecepatannya cepet banget gitu loh. Kemudian apalagi ya, kalau dari segi desain depannya saya rasa nggak ada yang terlalu spesial, nggak ada yang terlalu bisa dibanggakan juga. Hanya mungkin di bagian sensor sidik jari yang sudah ditanamkan juga di bagian depan. Pastinya ada beberapa yang suka, ada juga yang enggak. Dan dari segi tipisnya ya menurut saya cukup lah ya, nggak tipis-tipis banget, nggak tebal-tebal banget, kalau digenggam masih enak. Dan dari segi kamera seperti yang teman-teman bisa lihat tadi ya, pastinya kamera Oppo ya rata-rata nggak bakal mengecewakan sih, karena hasil kameranya memang rata-rata warnanya tajam dan detail banget gitu. Oke, jadi itu sekilas untuk pengamatan saya. Kalau misalnya teman-teman suka dengan video kita kali ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Karena ke depan kita akan buatin lagi video review ataupun kita akan buatkan speed test. Kita bandingkan Oppo Reno 4F ini, Oppo Reno 5 ini kita bandingkan misalnya dengan Oppo Reno 4F atau misalnya dengan Vivo atau Xiaomi, kita bandingkan secara kecepatannya. Apakah worth it untuk teman-teman membeli tipe terbaru dari Oppo ini? Oke guys, itu dulu untuk hari ini. Semoga teman-teman terbantu dengan video kita hari ini dan terhibur. Dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya.